Assalamualaikum sahabat Sikna, jumpa lagi dengan saya dalam Sikna Kajol seri Sirah Nabawiyah. Sahabat, pekan lalu kita udah bahas tentang wilayah dan suku di Jazirah Arab tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita juga udah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk kisah lengkapnya, yuk simak sama-sama. Kisah hari ini bermula dari keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli jika kaumnya mengejek ajakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Irak atau Kaldea. Ayahnya adalah seorang tukang kayu pembuat patung. Patung-patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu, sebab sang ayah khawatir patung-patungnya tidak laku akibat ulah Ibrahim. Suatu ketika, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk sesembahan. Makanan itu masih utuh tentunya karena patung memang tidak bisa makan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang disebut Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Nah, tahu gak sih apa misinya Nabi Ibrahim? Raja Namrud dan penduduk Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita? Teriak Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal. Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, Tuan, kata seorang penduduk. Panggil dia sekarang juga. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. Bukan, jawabnya singkat. Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya, lanjutnya. Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun, kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan, tetapi amat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam! Bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintah raja. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Ibrahim teraniaya. Api pun tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Sahabat, Namrud yang memerintahkan membakar Ibrahim adalah raja yang menganggap dirinya Tuhan. Allah kemudian membinasakan Namrud beserta pasukannya dengan serangan nyamuk.
kobaran api bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit atau Hiksos. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Sahabat, Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengakui bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya, raja melepaskan Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Sahabat, Nabi Ibrahim terus dan terus berdakwah tidak mengenal lelah. Namun, beliau tidak juga diberi seorang anak untuk melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim menikahi Hajar, budaknya. Lalu, apakah Allah memberi Nabi Ibrahim seorang anak dari rahim Hajar? Nah, penasaran kan? Nah, pekan depan jangan kemana-mana ya. Stay tune di Signa seri Sirah Nabawiyah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.